سهل محمود وإلى حضرة سيدنا ونبينا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وصحبه الكرام والصحابة والخلفاء التابعين وذريته أجمعين. صلى الله على هذا الكتاب Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Galandani وصولهم وقربهم أن الله يتقزه برحمة والمغفرة يرضى عنا وأنكم يتم لنا ولكم بالحسن على هذه النية وعلى كل ما نوى سيدنا سيد الله لهم الفاتحة. صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Dan hikayat ditentukan sembahyang pada 5 waktu itu bahwa pada waktu zuhur dicelakakan Jahannam, maka barang siapa dinyalakan pada waktu zuhur dinyalakan Jahannam, maksudnya di neraka. Maka barang siapa sembahyang zuhur pada waktunya keluar maksudnya dia daripada dosanya seperti hari yang dipanahkan oleh ibunya. Jadi hikayat ada kisah. Arti hikayat itu kisah lah, ada kisah. Sembahyang itu 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sembahyang itu diawali sembahyang zuhur. Apabila seseorang itu jasidi sembahyang zuhur pada awal waktu, ada fadilat di awal waktu, apalagi di bawah berjamaah. Pada waktu zuhur itu api neraka Jahannam berjalan. Di neraka Jahannam berjalan. Barang siapa nang sembahyang zuhur ini pada waktu itu, maka yang lepas padam keluar, maksudnya idea daripada dosanya. Diampuni itu kan dosanya, maka bila diampuni sudah dosa itu, yang api neraka ada menjadi tempatnya. Dan bersih dia seperti orang yang hanya diperanakan daripada perut. Dan pada waktu asar mamakan Adam akan buah kayu, ialah buah yang diharamkan Allah. Maka barang siapa sembahyang pada waktu asar tepat pada waktunya, diharamkan Allah akan jasadnya atas api neraka. Jadi haram biasanya api neraka itu mengganggu Allah dengan sebab menunaikan sembahyang asar. Dan pada waktu maghrib ulang taubat Allah atas Adam, Allah memberikan taubat, mengampuni dosa Nabi Adam tepat pada waktu maghrib. Barang siapa sembahyang maghrib pada waktunya, dia ada meminta air, maksudnya ia akan sesuatu hajat melainkan diberi akan dia, dia dikabulkan Allah.
Allah segala hajat atau keinginan seseorang itu. Banyak ada hajat, banyak benar ya Allah, ada kisah sudah. Banyak. Dan pada waktu Isya menyerupai akan kelam kubur. Kelam itu gelap maksudnya lah. Dan kelam hari kiamat gelap, kuburnya gelap, hari kiamat kena gelap. Maka barang siapa sembahyang Isya pada waktunya atau berjalan kepadanya, diberi Allah akan dia nur di dalam kuburnya, cahaya penerang kubur dan hari kiamat. Artinya apa? Selamat karena di hari kiamat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, barang siapa sembahyang subuh pada waktunya, diberi Allah 2 kelepasan daripada neraka dan daripada sifat munafik, daripada nifak, yaitu sifat munafik. Jadi lepas daripada api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Ya kan? Jadi sembahyang ini kan ya Allah kita menghitung-hitung dan memikirkan sembahyang ini penyelamat diri. Jadi orang yang mengerjakan sembahyang itu banyak diberikan Allah Ta'ala kelebihan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'raj akan oleh Allah? Hikmahnya apa? Allah hendak memberi hadiah lawan Rasulullah, hendak memberi hadiah lawan Rasulullah. Kadang nabi-nabi yang lain yang diundang Allah ke langit, naik langit ke 7 sampai aras sampai Sidratul Muntaha. Yang akan ada nabi-nabi yang lain kecuali nabi kita. Hikmahnya apa? Untuk tadi Allah hendak memberikan hadiah khusus untuk nabi kita, yaitu perintah sholat. Jadi jangan kita abaikan, jangan kita anggap biasa perkara sholat ini. Ya, untung orang yang menggawi dan rugi orang yang ada mengalami. Ini diantaranya ini keuntungannya nih, ketika sembahyang zuhur bernyala api neraka disebabkan banyak berisi dosa, dikerjakannya sembahyang zuhur maka diampuni dosanya nangkainya hanya keluar daripada perut ibunya. Kemudian asar digawinya, ya kan? Maka apa? Nabi Adam, ya kalau Nabi Adam nang makan buah khuldi yang diharamkan Allah. Kemudian apa? Kemudian barang siapa yang sembahyang di waktu asar itu tepat pada waktunya, maka jasadnya itu diselamatkan daripada api neraka. Maghrib diterima taubat Nabi Adam. Dan barang siapa yang telah mengerjakan sembahyang maghrib tepat pada waktunya, 2 kelebihan yang Allah berikan: diterangkan nur di dalam kubur dan nur pada hari kiamat. Isya, ya kan? Yang keempat Isya menyerupai kelam. Ya kan? Oh salah. Yang ketiga waktu maghrib. Ya kan? Barang siapa nang mengerjakan sembahyang maghrib tepat pada waktunya, apapun hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan Allah. Yang keempat yaitu dapat tadi nur, cahaya dalam umur dan cahaya pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, lepas daripada neraka dan lepas daripada sifat munafik. Lengkap ada dunia akhirat. Dunia dapat, akhirat dan kadang dunia aja tapi akhirat luput, ya. Atau akhirat aja misalnya dunia luput, ada kawan. Saya kira nyaman tuh kalau duitnya. Dunia dapat, akhirat dapat. Dunia dikayakan, akhirat diselamatkan. Itu tujuan itu. Ya, kenapa Allah menciptakan kita? Mungkin alasan itu.
Ya kan? Mungkin alasan agar kita ini di dunia selamat, akhirat selamat dengan berpegang kepada 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kegampang. Ya, orang sholat itu gambaran bagaikan apa? Mesranya antara Allah dan Rasul. Ketika kita mengerjakan sholat, ya rasakan saat ini Allah mesra dengan Rasulullah. Ya, ayo bentuk awak kita itu ketika dalam keadaan sujud, ini hija orang sujud. Dari kepala huruf mim, ya. Kemudian awak kita ya kalau huruf H. Oh, ya kalau batis kita tuh nah nang bersapok nah kayak itu nang kayak huruf jatuh. Yalah. Jadi ketika kita sujud atau melihat orang sujud itu seperti gambaran tulisan Muhammad. Makanya ketika kita hendak merasakan mesranya Allah dengan Rasulullah dalam keadaan sholat, di sini ngajar kita mesranya Allah dengan Rasulullah. Kenapa? Karena yang tukang ajarkan, yang tukang membawa sholat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kadang menghinakan Rasulullah, Allah memuliakan Nabi kita. Bahkan kenapa jadi ada surga kena? Karena Rasulullah. Ketika kita sembahyang, ini adalah Rasulullah, ini adalah gawian Rasulullah. Ya Allah, kita mengumpati gawian Rasulullah, jelas mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi mafhum mukhalafahnya, bila kita ada petunjuk bahkan meninggalkan yang dikerjakan oleh Rasulullah, hati-hati, mungkin di sini adalah timbul murkanya Allah. Ya Allah. Nah itu tadi. Rasakan ketika kita sembahyang Rasulullah nang menyembah kepada Allah. Inilah gawian Nabi, inilah gawian Rasulullah. Ya kalau makanya sampai-sampai sembahyang ini menjadi patokan amal kita. Pikirkan ya, padahal banyak perintah-perintah yang lain, puasa, zakat, haji, ya Allah luar biasa tuh, perkara-perkara yang luar biasa. Apalagi banyak perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kenapa sholat diistimewakan daripada amalan yang lain? Ya Allah, menjadi patokan amal-amal yang lain diterima. Jangannya kada sembahyang tadi diterima itu kalau jar Nabi. Awal-awal nanti nang dihisap segala amal perbuatan kita adalah masalah sholat. Wa idza fasadat qulub, apabila rusak sholatnya bahkan dinya kada mengerti, maka rusak beratan segala amalnya. Pray kada dihitung lagi. Amalnya yang lain kada dihitung, puasanya kada dihitung, dianggap pun kada dihitung dari apa? Sia-sia, malah pari-parut aja. Zakatnya ditolak, kenapa? Karena sembahyangnya pasadat tadi rusak atau kada mengerti. Apalagi umrohnya, ya kan? Dan lain-lainnya, semuanya amalnya tadi kada diterima lagi. Kada diabaikan lagi, kada dihitung lagi, dianggap semuanya itu kejahatan. Berarti sembahyang ini satu perkara yang luar biasa, kepala daripada segala amal. Manusia kok kada berkepala, apa namanya? Aku bilang itu kepala leh. Benar kepala hantapan pukul benar. Uyang, bujur, berusaha nih. Ayo melihat kita nih buai nang kada kepala, mun kada buka sih ngapaan. Ada nang kami. Aku ketujuh aja di Facebook tuh prank pocong, prank kuntilanak.
Apa tuh mimiti ekspresinya tuh nah. Ada nata kami kan karena aku gerakan lagi bigipik berarti sekarang sekalinya harta kami sitin. Kenapa jadi tak kami? Karena ketakutan luar biasa. Begitu juga pandangan daripada orang ya Allah terhadap orang yang tidak sembahyang bagaikan manusia tanpa kepala. Ya kan? Berarti manusia tanpa kepala hantu barangnya ya Allah. Munang hantu dari syaitan bagi manusia. Hawa dikuasai nafsunya oleh syaitan. Kayak apapun sibuknya, kayak apapun jangan ditinggalkan. Ya kan, mohon hendak, ya kan, berkepala tadi. Ya, meninggalkan jelas seperti ibaratkan berkepala. Padahal kan perkara sedikit setumat benar perkara sembahyang nih. Nyaman benar. Ada lapah kada bermodal ada. Wujud toh, kada bermodal. Tempatnya disiapkan, ada masjid, ada langgar yang langsung. Kalau bayar masuk langgar kada, bayar masuk masjid kada, gratis berarti. Banyaknya bayar kada, gratis. 4 bekami ya kalau dibayar lah. Bekami ya kalau ada tulisan situ sumbangan desa mutan ya kalau kada banyak juga. Memang bayar sudah disiapkan sudah. Tinggal kita jalan gitu ya. Rezekinya diadakan oleh Tuhan, kekuatannya dicukupkan sudah untuk berdiri kita. Kan harus sebenarnya fasilitas sudah disiapkan Allah, apalagi ya kan umur tua sudah ingat dah ya kan. Nah, kita dibukakan Allah kita habis dan telah menurun Allah Ta'ala pada setengah kitabnya bahwasanya orang yang meninggalkan sembahyang itu malun. Jadi separuh Al-Quran itu membahas tentang masalah sembahyang ya Allah. Menurun Allah, maksudnya menurunkan Allah Ta'ala pada setengah kitabnya yaitu Al-Quran bahwasanya orang yang meninggalkan sembahyang itu mal'un. Arti mal'un itu dilaknat dan jirannya pulang mal'un juga ya kalau jika ridho dengan dia. Kita ada tetangga kita senang kita dengan orang itu nang kada penyembahyang sama ya kan? Kita nang kada penyembahyang, tetangga kita penyembahyang, tetangga kita nih ridho senang dengan keadaan kita kada sembahyang ini ya kan? Maka sama tetangga tadi malpun juga dilaknat. Ayo saking anunya nih dahsyatnya nih perkara sholat ini. Dan jikalau tiada bahwasanya aku hakim yang adil, niscaya aku biar Tuhan nih kada hakim yang adil karena Allah Ta'ala Tuhan adil betul. Seandainya aku nih biar Tuhan kada adil, niscaya aku karena aku kata tiap-tiap orang yang keluar daripada belakangnya itu malpun hingga hari kiamat. Tulisi ya Tuhan di belakang hamba itu malpun tulisannya. Artinya orang yang bila yang betul orang yang hina, orang yang malun itu orang yang dihinakan oleh Allah. Kita kan tahu dihinakan oleh manusia, tapi jangan sampai Allah menghinakan kita. Yang disebut dengan malun tadi, malun. Dan tersebut pada Hawil Qulub At-Tahirah. Di dalam kitab Hawil Qulub At-Tahirah menyebut Nabi SAW akan sembahyang 1 hari. Maka sabdanya ya Nabi, barang siapa memeliharakan atas sembahyang adalah baginya itu nur ya cahaya
dan burhan, keberuntungan dan kelepasan pada hari kiamat. Artinya apa? Dimudahkan di hari kiamat. Karena berat kan perkara hari kiamat ini terjadilah, pasti terjadi. Tanda-tandanya banyak sebenarnya akhir zaman, hendak kiamat ya kalau belum lagi saya nambati lagi yang di pinggir jalan belum ada nih. Ya karena di akhir zaman, karena perempuan itu ada lagi berusaha menampakkan akan auratnya karena di tengah umum, di Amerika ada sudah. Ya kan di luar negeri sudah ada yang bersama tas saja yang mengginting tas kurangnya bertelanjang. Itu tanda sudah, tanda akhir zaman. Mohon wadah kita kada lagi, alhamdulillah. Paling kan salawat singkat ya kalau babun yang banyaknya kalau lewat. Babun, rambut pirang ya kalau kaliputan kelihatan itu sudah ada kan. Tapi kena akhir zaman tuh kayak ada lagi bagusan apa? Hijau terus mata kita melihat ya kalau biasa sudah tapi untuk tanda akhir zaman hari kiamat. Jadi perkara hari kiamat ini nauzubillah. Makanya orang-orang aulia Allah pangkatnya sudah wali, mereka itu bangun tengah malam menangis mereka. Apa yang mereka gandang, apa yang mereka ingat, sanggup juangah melewati yang disebut dengan hari kiamat. Makanya berdoa kita panjang minta selamat akan di negeri akhirat itu. Kenapa kita beramal di dunia? Jawabannya satu aja, agar selamat di akhirat. Agar kita nih ya Allah ketika sudah mulai masuk ke dalam ya ahli lingkupan alam akhirat itu kematian, banyak nanti persoalan-persoalan yang akan kita lalui itu. Persoalan yang sulit, lebih sulit perkara itu perkara yang di dunia. Di dunia ini paling sulit apa? Sering kalau aku katakan, yang paling menyakitkan hati ketika di dunia ini, ketika masalah apa? Paling putus bercinta. Ya Allah. Nah, karena perkara putus bercinta itu bisa apa? Bisa membunuh diri ya Allah. Gagal bercinta, patah hati, mohon sama gitu, sakit hati. Ya kan, itu perkara di dunia tidak seberapa perkara nanti yang akan kita temui ketika kita awal masuk ke dalam negeri akhirat itu tadi. Berat. Makanya di dunia adalah ladang kita mempersiapkan persoalan ini. Seandainya akhirat itu tadi nggak ada persoalan, nggak ada masalah, silahkan kada beramal kita. Silahkan kada berbuat baik, ada apa-apa. Kenapa? Karena kada ada kisah lagi setelah itu. Kenapa jadi kita berhimmat menghabiskan waktu kita untuk jalur ibadah, menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu? Itu jawabnya karena persoalan yang akan datang ini berat banget. Ya Allah, belum lagi kembali kubur ya Allah. Ditanya siapa? Hah? Nongkar nangkir namanya ya Allah. Awak ada. Lain nongkar nangkir di dunia ada apa-apa? Yang nongkar nangkir di akhirat belum lagi ya Allah, macam-macam perjalanan kita panjang lagi. Ini hanya episode pertama. Ya Allah, belum lagi episode selanjutnya panjang kisahnya lagi. Apa narasinya? Apa episode apa? Banyak lagi tadi peran-peran kita lagi yang akan kita lanjutkan. Makanya peran di dunia ini penting banget. Ada satu amal yang kita gawi ya sehingga amal itu akan menyelamatkan kita. Seperti kita di sini ya seminggu 2 kali beramal, niat kita beramal atau
kada menggenang dunia saat duduk nang kainina gawian apa jangan kita ganang akan apa akhirat ya Allah. Makanya sering aku ajak berbuat ikam ketika membaca walaupun terkadang bukan paknya aku ajak kisah akhirat gimana aja aku membaca pasti ada terbuat kisah alam kubur, pasti ada terbuat sedikit kebuat ketika apa sakaratul maut kebuatnya kan kenapa? Karena itu yang paling cepat maulah kita menghilangkan saat kita duduk di majelis taklim itu ingat kepada dunia. Bila sudah tak kisah itu lalu kita ingat akan rapi itu narane kisah akal barang kita ya kalau kada lawas sejam barang 24 jam kita diberi Tuhan barang kita sejam barang dalam sehari ini mengingat akan akhirat. Kan kisah minggu kemarin sembahyang itu adalah ya kalau apa adalah kisah akhirat kemarin ya Allah. Ketika sembahyang kenapa? Karena mulai kita berdiri kita kadang menggandeng dunia lagi. Kisah kita bacaan, kisah kita rokok, kisah kita sujud kenapa? Kisah akhirat aja tuh. Ya, jangan kada kita ingat kisah akhirat ini. Jangan kisah dunia aja harus siapa itu kita. Mana tadi sambungannya? Dan tiada kelepasan. Dan barang siapa nilai tiada memelihara atasnya sembahyang itu tadi, tiada ada baginya nur cahaya kosong, ya kan? Nur artinya cahaya, kawannya adalah ma'rifat. Tidak berfungsi ma'rifat itu kalau tanpa ada nur, gelap jadinya. Seperti pandangan mata, mun tanpa ada cahaya awal melihat. Ada kau melihat, biar babon di hadapan mata. Lampu mati, ya ada melihat. Tapi kenapa kita nih melihat macam-macam bentuk alam semesta ini? Jawabnya apa? Karena ada cahaya, karena ada lampu. Ini jangannya kada lampu ini, nah kada kelihatan kita. Ya Pak. Buah nikam kadang melihat aku kadang melihat buah nikam bakal kada pandang ya lawan bebinian kada kelihatan bisa terpahulok sampai pilih seorang sekali ini pilih kawan bisa juga kenapa? Karena ada nur dengan sebab ada nur ini kita melihat dengan sebab ada nur yang di dalam iman kita. Ya kalau iman tapi imannya kada benar tatap gelap kita ini beriman berataan bila sudah mengucap 2 kalimat sadar itu sudah beriman sudah ya kan? Tapi imannya ini berisi nur ada tarang ada bila tidak ada tarang gelap ya kalau ya nang ranjit berada sembahyang tanda nang haram digawe pun orang pun kenapa? Karena imannya kada baca ayat sama masuknya imannya kada tarang dan melihat ini nang baik nang buruk kada ditakuni kan bisi Tuhan bisi Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad tegas itu tapi apa nang haram digawe nang wajib ditinggalkan satu kenapa? Karena ada berisi nur ada berisi cahaya hendaklah berisi nur jelas kerjakanlah sholat pasti nur itu ada iman kita nang asalnya kada berisi nur berisi terang jelas ya Allah dan tiada kelepasan tidak ada jaminan daripada Nabi kita sedangkan Nabi kita tuh apa ya kan apabila jar Nabi itu beriman lawan Allah beriman lawan Rasul dapat jaminan jar Nabi apa surga tapi ketika seseorang umat Nabi kada mengumpati salat kada mengerjakan salat ada dapat jaminan qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika ingin mereka itu mendapatkan kecintaan Allah, fattabi'uni, umpati Allah. Ya Allah. Fattabi'uni maksudnya kan kitabnya kepada Rasulullah, maksudnya kayak ini, umpati kekasihku Rasulullah. Ya, umpati Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka engkau akan dapat kecintaan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Nabi kita, ya kalau salat adalah penyambung antara engkau dengan aku, menjadi penghubung jar Nabi umatku denganku. Makanya sampai-sampai Nabi kita ketika beliau ingin wafat pernah didengar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa yang didengar Sayyidina Ali ketika Nabi menyuruh telinga Sayyidina Ali dekat dengan mulutnya Rasulullah? Apa yang didengar oleh Sayyidina Ali? As-shalah, 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 3 kali mengulangi Nabi. Sembahyang dan Nabi, sembahyang bima malakat aimanukum, lepaskan apa yang ada pada tanganmu ketika sampai datang waktu sholat itu. Ya. Nabi maksudnya apa? Ketika kita sholat terhubung antara kita dengan Nabi, karena Nabi yang menghubungkan kita dengan Allah. Kita ada kawan berhubungan langsung dengan Allah. Kenapa? Karena kita ada kawan yang dapat berhubungan dengan Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghubungi Nabi ya agar kita kawan berhubungan dengan Allah. Situ tuh kalimatnya. Amun kita kada menghubungi Nabi, jangan harap sampai kepada Allah. Doa aja tuh kita doa. Amun kada menghubungi Nabi, doa kita terhijab. Terhijab itu maksudnya apa? Terbimbing. Kada sampai ke hadirat Allah. Sia-sia doa yang kita panjatkan itu. Kenapa? Doa kita diijabah. Di dalam juzul Al-Fatihah. Ud'uni astajib lakum. Bila berdoa kalian kukabulkan. Tapi ada syaratnya. Yang harus engkau hubungi dulu kekasihku. Ketika berdoa tuh kita ya Allah, bilanya kada menghubungi Nabi, kada sambung. Kayak apa caranya? Salawat di awalnya. Makanya setiap berdoa tuh guru-guru kita tuh pasti bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu, pasti itu. Bila kada dan itu langsung ya Allah, Allahumma inni, misalnya kan kada menyertakan menghubungi Rasulullah dengan salawat tadi, doanya jamin kada bakalan kabul. Baca salawat karena salawat ini adalah pembuka hijab, menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Jadi sembahyang ini adalah ya penghubung kita dengan Allah. Kenapa? Karena gawian sembahyang adalah gawian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawian Nabi kita. Makanya jangan tadi gambarnya aja ketika kita sujud itu tulisannya Muhammad ketika sujud. Makanya sujud itu ya kalau tangan kita diletakkan di depan ya kalau kunjur ke arah kiblat, dahi kita letakkan ke tanah ke lantai, batis belakang itu dungkitakan kayak itu. Ya kalau dungkitakan letak ketika sujud, jangan diandak warak, jangan diandak banget, nah di anuakan. Nah, ya kalau kayak itu lah. Coba soal praktek saya, soal aja. Nah ya kalau coba sujud. Nah ya kalau muridnya diangkat lagi nah itu lagi kan. Ya kalau tenaga seperti itu, kenapa? Karena supaya membentuk huruf dalam. Sudah. Ya kalau
Jadi ketika gambarnya aja adalah Muhammad, Rasulullah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirkan Rasulullah, ya Allah. Ketika sholat kita rasakan ini adalah gawian Rasulullah, lain gawian Muhammad. Dan adalah pada hari kiamat enak orang ada sembahyangnya serta Fir'aun dan Haman sama kita, dan Qarun dan Abi ibni Halab. Bapak teh Fir'aun, Haman, Qarun, Abi ibni Halab. Nah, pada lepas yang di bawah sekali ya kan, meriwayat akan dia Imam Ahmad, dan sebab ditentukannya orang empat itu dengan disebutnya orang empat ini karena mereka itu kepala orang kafir menggambarnya mau tamat sudah. Maka barang siapa tinggal, maksudnya meninggalkan sembahyang karena perniagaannya, karena berjualan, ya kan? Berjualan karena orang aja tatap aja tak, ya kan? Kalau orang Arab itu kan bilang sudah aja tutupnya nah. Jadinya roh, arti roh itu kalau adanya ajan. Ayo, padahal banyak orang yang memilih ya kan, anak masih menongkar, tapi jadinya apa ajan, rohnya keluar, ampi sudah kaina pulang bahasa perkara dunia. Nah jadi apa barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sebab perniagaannya, maka yaitu kena serta Abi ibni Khalaf sama lawan itu. Kenapa? Karena ibni Abi Khalaf ini apa? Asik ya kalau dalam perniagaan ada mengerjakan sholat. Nah ini kepala aku ini lah. Jadi orang yang berjualan kada sembahyang anak buah Abi ibnu Khalaf. Dan pulang barang siapa meninggalkan sembahyang karena kerajaannya, karena apa? Karena kerajaannya jadi kita. Ya kalau pegawai, misal pegawai yang mengabdi kepada negara, nah itu pegawai di dalam kerajaan, maka yaitu serta Fir'aun bilanya meninggalkan sholat. Dan barang siapa meninggalkan sembahyang karena hartanya, maka yaitu serta Qarun yang banyak berisi harta, menanjur harta Qarun dan dilamatkan oleh Allah Ta'ala ya kan, hartanya yang kasih tukang mari kisahnya sampai dia tak banjir ya kalau harta mana aja, harta Qarun padahal di Mesir sana. Dan barang siapa membanggakan akan dia oleh perintahannya, maka itu serta Haman wazirnya Fir'aun. Si Haman ini pegawainya Fir'aun, anak buahnya Fir'aun, tangan kanannya Fir'aun. Itu sama dengan kepala orang kafir kan. Jadi banyak celah-celahan orang yang meninggalkan sembahyang inilah yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibukakan hati ini untuk sembahyang, mudah-mudahan menyempurnakan terus sembahyangnya. Dan yang belum mengerjakan, mudah-mudahan kita doakan terus ya Allah, mudahan kawanku si Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya. Ya kalau tanpa dibukakan hati atau hidayah Allah, berat mengerja sembahyang, berat. Kenapa? Karena iblis itu alim benar orangnya, pintar pada strateginya. Makanya apa? Supaya ia menyuruh kita ini meninggalkan waktu yang namanya sembahyang tadi, dimanapun ya kan keadaannya, tidak menjadi penghalang kita untuk mengerjakan ibadah sholat ini. Mudahan asurur, kita duduk di majelis asurur, beramal kita baca yasin, sholawat tadi, mudah-mudahan
kita agar kita selalu taat kepada Allah, mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama adalah perintah perkara salat ini. Dan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil warzuqna rahman istiqaman innaka ala kulli shay'in